Baik Ibu-ibu, Alhamdulillah kita lanjutkan lagi pertemuan kita siang hari ini. Gimana Bu kabarnya? Sehat semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah tadi kita sudah membahas terkait dengan akibat eksploitasi terhadap anak. Nah, eksploitasi ini pun apa Bu? Tadi sudah disampaikan ya. Jadi anak-anak dipekerjakan yang bukan semestinya, kemudian anak-anak mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Jangan sampai itu terjadi pada anak-anak kita. Jangan sampai juga itu terjadi pada bukan hanya anak-anak kita tapi juga tetangga-tetangga kita, orang-orang di sekitar kita dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan juga contoh-contoh eksploitasi anak ya. Sudah banyak sekali tadi disampaikan. Diharapkan ibu-ibu juga sudah paham kalau nanti di sekitar ibu-ibu terjadi eksploitasi anak, apa yang harus dilakukan, mencegahnya, kemudian membantu anak itu, dan jangan sampai eksploitasi anak itu terjadi pada orang-orang di dekat kita, bahkan terjadi pada anak kita. Kita lindungi anak-anak kita Bu, karena apa? Akibat dari eksploitasi anak itu buruk ya untuk perkembangan dan juga untuk masa depan anak. Apa Bu kira-kira eh, akibat buruk dari eksploitasi anak itu? Silahkan bisa dibuka di buku pintar ya Bu ya, di gambar 06 silahkan. Ada beberapa unsur eksploitasi ya. Ada yang bisa menyampaikan? Ya, yang pertama adalah materi. Tadi juga sudah disampaikan, untuk memperoleh uang. Contohnya adalah anak dilacurkan, kemudian dipekerjakan, digunakan untuk mengemis yang bukan seharusnya. Karena anak-anak itu harusnya dia mendapatkan kesempatan untuk sekolah, untuk belajar, bahkan untuk bermain dengan teman-temannya. Kemudian yang bukan materi itu adalah yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya apa Bu? Contohnya adalah anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat. Jadi tujuannya adalah sudah bukan baik ya, karena tujuan pernikahan itu sebenarnya baik, tapi kalau untuk eksploitasi anak ini sengaja menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang lebih terhormat. Tujuannya untuk biar mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita ke ini Bu, akibat dari eksploitasi anak. Nah, siapa yang bisa menyampaikan begitu ya akibat dari eksploitasi anak ini? Ada beberapa Ibu, ada beberapa poin. Yang pertama adalah anak bisa putus sekolah ya. Jadi akibat dari eksploitasi anak ini, anak bisa putus sekolah, anak tidak sekolah yang seharusnya anak itu mendapatkan kesempatan untuk sekolah, untuk pendidikan, belajar dan sebagainya untuk meraih cita-citanya. Tapi ketika anak mendapatkan eksploitasi ini, dia tidak bisa melanjutkan sekolah, artinya putus sekolah. Kemudian yang kedua adalah akibat buruk dari eksploitasi anak adalah perkembangan fisik anak terganggu, karena nanti akan berakibat pada pertumbuhannya ya, tidak seperti anak biasanya. Kemudian yang ketiga adalah anak menjadi penakut, kemudian murung, tidak percaya diri atau tidak pede, jadi kayak orang minder kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ini terjadi. Kemudian yang keempat adalah anak bisa terkena penyakit menular seksual atau PMS. Contohnya HIV/AIDS kayak gitu ya, karena dieksploitasi tadi, contoh yang sudah disampaikan tadi. Kemudian yang kelima adalah anak tidak punya masa depan atau kehilangan cita-cita, karena tadi satu tidak sekolah ya, karena putus sekolah tadi, jadi tidak bisa meraih cita-citanya. Kemudian yang keenam apa Bu? Anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya. Jadi ini seperti mata rantai, tidak terputus. Ketika anak kecil dia mendapatkan eksploitasi, ke depan ketika dia punya anak, dia juga akan melakukan itu kepada anaknya atau kepada anak orang lain begitu. Kemudian yang ketujuh adalah kehilangan percaya diri.
selanjutnya adalah anak dapat terluka atau gampang sakit, ya, gampang sakit. Kemudian yang kesembilan adalah anak tidak punya waktu bermain. Waktu bermainnya hilang karena dipaksa untuk bekerja, dipaksa untuk mengemis dan sebagainya. Kemudian yang ke-10 adalah anak bisa gampang stres atau pikirannya tertekan, ya. Tidak seperti anak-anak yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah anak bisa terpisah dari keluarganya yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dari ayah dan ibunya, tapi ketika anak ini mengalami eksploitasi, dia akan kehilangan kasih sayang itu dari orang tuanya, akan kehilangan kehangatan kasih sayang keluarganya. Jadi apa Bu? Simpulannya, jangan sampai anak-anak kita mengalami eksploitasi, atau jangan sampai anak-anak di sekitar kita, tetangga-tetangga kita mengalami eksploitasi. Ayo sama-sama kita mencegah terjadinya eksploitasi kepada anak. Gitu Bu ya. Pertemuan kali ini semoga bisa bermanfaat. Kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.